Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukia Salsabila, NIM 2019-41173 dari unit 6 jurusan Ekonomi Syariah. Saya ingin menjelaskan tentang akad musyarakah. Artian musyarakah. Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah, yang mempunyai arti sekutu atau teman perseroan, kumpulan, perserikatan. Dari segi etimologi, mempunyai arti campur atau percampuran. Maksud dari campur di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit dibedakan lagi. Syarkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syarkah adalah persekutuan dalam hak-hak dan tasarruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syarkah adalah berlakunya hak atas suatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Ibn Sabit mengatakan bahwa syarkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah yaitu pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Syarat dan rukun musyarakah. Adapun mengenai syarat-syarat musyarakah menurut Idris Ahmad adalah: 1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. 2. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. 3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Sebab ijab dan kabul atau akad yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akan seperti dalam akad jual beli. Dan jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun hukum syirkah menurut para ulama meliputi ijab dan kabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada suatunya di transaksi, dan juga memiliki akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseorangannya. Objek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu orang yang berakal, balik, merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kuasa perwakilan. Dikarenakan dalam musyarakah mitra jaya juga berarti mewakili harta atau diusahakan. Objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilai sama, dan macam-macam musyarakah. Pembahasan mengenai macam-macam syarkah. Para ulama fikih memberikan beberapa macam syarkah. Sebagian ulama ada yang memperoleh syarkah tertentu dan ada yang melarang syarkah tertentu pula. Ulama fikih mengenai syarkah dalam dua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. 1. Syirkah amlak.
atau perserikatan atau kepemilikan. Syirkah amlak berarti eksistensi atau perkongsian, tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing. Anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilikan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak ini terjadi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyari, syirkah jabari. 2. Syirkah uqud. Syirkah uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah al-uqud ini para ulama mengenai menjadi bermacam-macam jenis. Fuqaha Hanafiyah membedakan jadi syirkah menjadi 3 macam, yaitu syirkah al-manwa, syirkah al-amal, syirkah al-wujud. Tujuan dan manfaat musyarakah. Tujuan daripada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, atau sebagiannya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah, di mana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk membiayakan proyek di mana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah dipakai untuk bank. Adapun manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah adalah meliputi 1. Lembaga keuangan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Mengembalikan pokok biayaan disebut dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 3. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, amal, dan menguntungkan. Sekian penjelasan akan musyarakah dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.